Cara mengetahui jika Anda memiliki gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah jenis gangguan suasana hati yang memengaruhi 1-4,3% populasi orang AS. Gangguan ini biasanya ditunjukkan dengan periode suasana hati yang tinggi, dikenal sebagai mania. Peristiwa mania muncul bergantian dengan onset dini. Gangguan bipolar sering memiliki gejala awal. Penelitian telah menunjukkan bahwa 1,8% dari anak-anak dan remaja menunjukkan adanya bipolar. Meskipun begitu, gangguan ini didiagnosis saat usia akhir 20-an atau awal 30-an. Video ini akan membantu Anda menentukan apakah Anda atau orang yang Anda kasihi memiliki gangguan bipolar. Pertama, mengidentifikasi gejala-gejalanya. Umumnya terlihat perasaan euforia, kreativitas, dan kesadaran yang tinggi. Periode mania dapat berlangsung beberapa jam atau bertahan selama beberapa hari atau minggu. Memiliki perasaan bahagia, sangat bahagia. Bahkan dalam beberapa kasus penderita merasa tak terkalahkan. Hal ini sering disertai dengan perasaan bahwa penderita memiliki kekuatan khusus atau menyerupai Tuhan, memiliki pikiran yang mudah melompat dari satu topik ke topik lainnya sehingga sulit bagi penderita untuk berkonsentrasi pada satu hal tertentu, berbicara dengan begitu cepat sehingga orang lain tidak dapat memahami yang ia katakan, serta merasa gelisah dan tidak tenang. Terlihat sangat mudah marah dan memiliki ketidakmampuan ekstrim dalam bertoleransi pada orang lain. Hal ini dapat berkembang menjadi kecenderungan untuk memulai debat dan berkelahi dengan orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya. Dalam beberapa kasus tertentu, penderita dapat mengalami delusi dan halusinasi serta penglihatan-penglihatan tertentu. Misalnya percaya telah mendengar suara Tuhan atau malaikat kedua. Kenali gejala-gejala bipolar. Bagi mereka yang mengalaminya, periode depresi biasanya lebih lama dan lebih sering muncul. Tidak mampu untuk mengalami kesenangan atau sukacita. Merasa putus asa dan tidak mampu. Umumnya penderita juga merasa tidak berharga dan merasa bersalah. Tidur lebih lama daripada biasanya dan merasa lelah dan lesu sepanjang waktu. Berpikir tentang kematian dan bunuh diri. Ketiga, pahami tanda-tanda episode hipomania. Episode hipomania adalah suasana hati yang tidak normal dan terus-menerus meningkat. Episode ini berlangsung selama 4 hari, dan penderitanya juga bisa mudah marah dan mengalami gejala lainnya. Merasa gembira, mudah marah, kepercayaan diri meningkat, kebutuhan tidur menurun. Berbicara dengan tekanan, berbicara dengan cepat dan intens. Keempat, pahami fitur campuran. Dalam beberapa kasus, penderita bisa mengalami mania dan depresi pada waktu bersamaan. Penderita ini mengalami depresi dan mudah tersinggung, memiliki pikiran berlomba, merasa cemas, dan mengalami insomnia secara bersamaan. Memahami beberapa bentuk gangguan bipolar. Bentuk bipolar ini merupakan yang paling umum dan ditandai dengan perilaku mania depresif. Penderita yang dapat dikategorikan mengalami gangguan ini adalah penderita yang telah melalui setidaknya satu periode mania atau campuran. Penderita ini juga mungkin mengalami periode depresi. Cara mengenali gangguan bipolar. Perhatikan perubahan suasana hati. Perubahan ini umumnya sejalan dengan perubahan musim. Dalam beberapa kasus, penderita akan mengalami periode mania atau depresif selama musim tertentu, sedangkan dalam kasus lainnya perubahan musim akan memacu permulaan siklus mania dan juga depresi. Pahami bahwa gangguan bipolar tidak serta-merta membuat seseorang tidak mampu beraktivitas dengan normal. Sebagian penderita mungkin mengalami kesulitan dalam bekerja dan belajar di sekolah, tetapi sebagian penderita lainnya bisa beraktivitas dengan baik dalam kegiatan sehari-hari. Waspadai masalah penyalahgunaan zat. Sekitar 50% penderita mengalami ketergantungan pada zat ini. Mereka menggunakan alkohol atau obat bius untuk menghentikan pikiran berlomba pada periode mania, serta obat-obatan untuk memberikan semangat saat mengalami depresi. Perhatikan pelepasan diri dari kenyataan. Penderita gangguan bipolar sering kehilangan kontak dengan kenyataan. Hal ini terjadi baik selama periode mania ekstrim maupun periode depresi berat. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai ego yang berbahaya maupun rasa bersalah yang tidak sebanding dengan peristiwa nyata. Dalam beberapa kasus, terjadi psikosis dan halusinasi. Kunjungi spesialis. Diagnosis pribadi hanya berguna untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mendapatkan pertolongan. Banyak penderita bipolar yang hidup tanpa mendapatkan perawatan, tetapi gangguan ini bisa ditangani dengan lebih baik dengan bantuan pengobatan. Psikoterapi dengan psikiater atau konselor dapat banyak membantu.